Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi pada pertemuan kedua kali ini dengan mata kuliah sistem terintegrasi. Pada pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang minggu lalu atau video sebelumnya yang akan saya bahas mengenai model di dalam sebuah sistem terintegrasi. Namun sebelumnya akan saya bahas, saya ingin mereview dulu mengenai apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Di pertemuan video sebelumnya, saya sudah bahas pertama kali yaitu mengenai deskripsi mengenai sistem terintegrasi. Jadi di dalam sistem terintegrasi adalah bagaimana kita merencanakan dan melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Bukan hanya manusia, maaf, tapi sumber daya yang dimiliki oleh proses bisnis. Sumber daya itu meliputi keuangan, akuntansi, SDM, supply chains, ya, rantai pasok, mengenai persediaan barang dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Di dalam sistem terintegrasi ini, seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, memiliki tujuan yang pertama yaitu kita akan melakukan otomatisasi dan integrasi di dalam proses-proses bisnis. Yang kedua adalah share database yang digunakan untuk proses sistem terintegrasi ini hubungannya dengan proses bisnis. Yang ketiga adalah menghasilkan informasi yang real time. Jadi seperti minggu lalu saya sudah bahas yaitu mengenai sales. Pada saat sales akan jual, maka dari pihak sales sudah mengetahui berapa persediaan barang jadi yang ada di gudang. Itu contohnya ada real time. Termasuk adalah pada saat sales melakukan transaksi atau membuat sales order, maka oleh keuangan sudah diketahui omset yang dilakukan oleh pihak sales. Ini contoh minggu lalu atau video sebelumnya yang sudah saya bahas. Yang terakhir, tujuan dari sistem terintegrasi adalah memungkinkan proses transaksi dan kegiatan perencanaan secara terintegrasi. Jadi kita sudah bicara semua kegiatan di dalam sebuah satu corporate. Jadi tidak hanya bicara satu departemen saja. Di dalam sistem terintegrasi, yang harus kita pertimbangkan adalah ada atau tidaknya sistem itu akan dilaksanakan di dalam proses bisnis. Kenapa? Karena nanti dalam sistem integrasi akan membentuk 4 bagian atau 4 model ya yang akan dibangun. Yang pertama adalah interkoneksivitas. Dia hubungannya adalah koneksi antar peralatan. Ya, mungkin dengan server, kemudian mungkin peralatan dengan peralatan termasuk peralatan bantu seperti scan QR dan lain sebagainya. Yang kedua adalah interoperasionalitas, ya, integrasi di dalam fungsi-fungsi aplikasi. Ya, seperti tadi sales akan terhubung dengan logistik yang ada di gudang. Yang ketiga adalah semantik konsistensi, koneksi ke basis data, termasuk di sini adalah dengan adanya basis data kita akan mengurangi sebuah kesalahan. Yang keempat adalah convergent integritas, yaitu integritas di dalam proses bisnis. Ini yang sudah minggu lalu kita bahas. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa perlu diadakan sebuah sistem terintegrasi. Di dalam sistem integrasi sebenarnya akan membentuk 3 buah bagian besar. Yang pertama adalah kita akan membuat produk atau service yang baru. Ya, kita akan membuat service yang baru. Nanti sambil berjalan saya akan bahas satu persatu. Jadi dengan adanya sistem integritas, maka kita akan memproduk
produk yang baru atau bahkan kita membuat servis baru. Yang ketiga adalah tujuannya adalah kita melakukan perubahan terhadap market, perubahan terhadap pasar. Yang selanjutnya yaitu masalah change management, complexity dan dynamics. Ini biasanya yang paling utama dipandang di dalam proses sistem terintegrasi, complexity dan dynamics, yang nantinya kita akan membentuk sistem informasi arsitek atau handling change and complexity with IT. Ini yang akan kita bahas. Jadi masalah handling change complexity dengan menggunakan IT yang kita akan fokus ke bagian ini. Tapi ketiga yang di atasnya ini yang akan berpengaruh, ya. Di dalam kebutuhan sistem terintegrasi seperti tadi saya sudah bahas ada 4, yaitu interkonektivitas, ya, interkoneksivitas, kemudian interoperasionalitas, semantik konsistensi dan konvergen integritas. Tetapi di dalam proses kebutuhan sistem terintegrasi ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah komprehensif, artinya semua bagian, komprehensif tadi ya, semua bagian itu akan bekerja bersama. Ya, tidak bisa dipotong dalam sebagian atau satu divisi saja. Ya, semua komprehensif seperti minggu lalu atau video sebelumnya saya bahas, sales jual barang, dia akan lari ke mana? Ke bagian logistik untuk menyiapkan barang. Dari logistik menyiapkan barang, dia akan melakukan packing terhadap kurir, ya, dikirim kurir, kemudian baru diterima. Itu akan menjadi satu rule, ya, satu lingkup dari penjualan. Kemudian yang kebutuhan di dalam sistem integritas yaitu integritasnya sendiri. Seperti tadi ada interkoneksi, interoperasi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fleksibel, ya. Artinya semua proses itu dapat dirubah, siap untuk dirubah. Dan yang keempat yaitu masalah kompatibel, ya. Jadi semua artinya kompatibel di sini adalah semua proses bisnis akan dijalankan sesuai dengan aturan yang sama, ya, sesuai dengan aturan yang sama. Umpamanya sales jual dalam bentuk box, maka logistik juga akan mengeluarkan barangnya juga dalam bentuk box. Ini salah satu contoh. Yang selanjutnya adalah secure, aman, bahwa data itu terhindar dari kesalahan. Yang terakhir adalah teknologi trend. Artinya semua sudah beranjak atau semua sudah memandang proses bisnis itu juga sebagai sebuah teknologi. Ya, ini adalah kebutuhan dari sistem terintegrasi. Ini sekilas yang sudah saya bahas minggu lalu. Saya gabung-gabung, jadilah tadi reviewnya sedikit. Pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai model di dalam sistem terintegrasi. Ya, di sini adalah menyediakan sebuah gambaran abstrak, aspek yang relevan dengan sistemnya. Tujuannya kita memodelkan ini adalah menyediakan sebuah kerangka kerja untuk memahami permasalahan dan bagaimana kita melakukan pemecahannya. Jadi kita modelkan tujuannya apa? Kita mengerti permasalahan dan bagaimana kita melakukan pemecahan masalahnya. Kalau kita lihat di dalam model sistem terintegrasi terdiri dari beberapa model. Yang pertama adalah interaction model, terdiri dari banyak proses yang saling berinteraksi. Ya. Terdiri dari banyak proses yang saling terintegrasi, terbagi menjadi 2, synchronous distribute system dan asynchronous distribute system. Jadi ada yang prosesnya dia online ataupun dia tidak online. Ya. Sekarang sudah zamannya online, ya, sinkronus, ya. Sinkronus, jadi begitu barang masuk, kalau Anda beli barang di online shop, begitu barang masuk, barang itu sudah terbaca di
seller. Padahal online shop dengan sellernya akan berbeda. Begitu seller terbaca atau barang itu juga dipesan oleh kita, langsung kurir sudah siap juga dengan kondisinya. Ya, jadi itu contoh dari synchronous distribute. Tapi kalau asynchronous distribute itu masih sifatnya manual. Jadi mesti ada kondisi telepon, mesti ada konfirmasi, ya. Tapi ini masih banyak juga digunakan karena ada alasan-alasan tertentu usaha itu tidak dilakukan secara online. Meskipun sekarang di zaman pandemi ini sudah banyak sekali yang menggunakan proses-proses online. Ya, ini adalah model pertama, interaction model. Yang kedua adalah failure model. Ya, di sini model ini masih memungkinkan sistem itu bisa gagal. Ya, gagal itu bisa karena prosesnya di software atau gagal itu bisa karena komunikasi yang terjadi di hardware-nya. Ya, jadi kita bangun sistem, tapi kita juga akan memungkinkan terjadi kesalahan, di mana kesalahan-kesalahan itu bisa mungkin terjadi karena yang pertama adalah kesalahan komunikasi. Ya, mungkin transmisinya error, kemudian terjadi buffer, ya, bandwidth kita turun, kan gitu ya. Itu terkoneksi tapi bandwidth turun sehingga tampilan di tempat kita atau tampilan di customer juga akan semakin lambat. Terkadang karena overtime, ya, terlalu lama, sistem itu seolah-olah kayak diputus, ya. Kegagalan yang kedua kemungkinan terjadi adalah arbitrary failure, kesalahan karena data yang salah. Bisa datanya salah, ya, atau datanya korup. Ya, itu hal yang biasa sebenarnya, data salah, data korup. Kita sudah mencoba upload tapi tidak terbaca, ternyata korup. Atau bahkan transaksi itu bisa karena kesalahan itu bisa karena datanya double. Mungkin Anda pesan sekali, kemudian kalau jumlahnya disebutin 2, kemudian Anda submit, oke, maka kita pesan 2. Tapi bagaimana kalau kita pesan barangnya 1, 2 kali dipesan? Ya, itu biasanya juga banyak terjadi seperti itu. Ya, 2 kali pesan dengan kondisi yang berbeda. Dampaknya apa kalau penjualan online? Tentunya barang itu tidak selalu menjadi satu. Dia akan terhitung satu-satu, yang dampak ke customer-nya yaitu terjadinya kelebihan atau customer itu ditambahkan ongkos kirim dari masing-masing barang. Harusnya barang ongkos kirim 1 karena kita pesan 2. Tapi karena di submit satu-satu, kita dapat nomor ordernya sendiri-sendiri, maka ongkos kirimnya juga sendiri-sendiri. Yang ketiga, kemungkinan kesalahan itu karena kesalahan proses. Kesalahan di mana batas waktu sudah diatur atau dieksekusi. Ya, melebihi batas waktu. Intinya ya, melebihi batas waktu dari eksekusi proses. Ya. Jadi, mungkin proses dapat dilakukan 24 jam. Tapi Anda sampai 24 jam itu transaksi belum dijalankan, maka otomatis batal. Ya, ini bisa kita bikin sistem dengan istilahnya adalah failure model. Ya, kalau tadi sinkronus asinkronus kemana? Itu kemungkinan jalan, tapi kita ada model yang kedua yaitu failure model. Kita mencoba untuk memperbaiki dari kesalahan. Yang ketiga adalah architectural model, mentitik beratkan kepada pembagian tanggung jawab dan penempatan komponen pada komputer. Ya, ini biasanya berhubungan dengan fungsi manajemen. Jadi kalau kita ingat, dalam fungsi manajemen terdiri di dalam segitiga ya, segitiga. Yang pertama yang paling bawah
ya, yang paling bawah. Dia bersifat adalah transaksional, ya sifatnya transaksional. Ya, jadi kalau level terbawah untuk sistem informasi atau level terbawah di dalam sebuah manajemen itu sifatnya adalah transaksional. Di tengah-tengah dia akan memiliki namanya adalah decision making support atau decision support system. Dia sifatnya adalah teknis, ya. Jadi kalau mungkin kita lihat di kasir gitu ya, di kasir di supermarket gitu ya. Kasir itu adalah transaksional. Kemudian teknik support mungkin supervisornya. Yang tertinggi adalah mengenai strategic support. Dia bicara masalah executive information system yang biasanya dia diduduki oleh para top management. Kita membuat sebuah sistem informasi yang kurang lebih kita jalankan, kita buat hal yang sama seperti fungsi manajemen. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, inilah fungsi dari manajemen. Tadi saya sudah bahas mengenai model-model di dalam sistem terintegrasi. Salah satunya adalah model arsitektur di dalam sebuah sistem terintegrasi. Ya, kenapa kita bikin sebuah sistem atau model arsitektur kita mesti bahas? Karena di dalam sistem terintegrasi sangat memungkinkan terdiri dari banyak komponen. Seperti tadi saya bahas review di depan, ada interkoneksi, berarti dia relasi antar peralatan, interoperasional, interaksi antar fungsi, ya, dan lain sebagainya. Itu menyebutkan, itu menggambarkan bahwa sebuah sistem terintegrasi terdiri dari banyak komponen yang saling terpisah, dan tentunya karena ini adalah sistem terintegrasi harus memiliki koneksi antar satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita bicara model arsitektur, dia memiliki gambaran abstrak mengenai fungsi dari tiap komponen, termasuk penempatan di dalam komponen di dalam jaringan komputer dan hubungan antar komponen. Jadi yang ini akan kita bahas bagaimana bahwa fungsi itu akan terinteraksi, kemudian bagaimana penempatan komponennya, kemudian hubungan di dalam masing-masing komponen. Kalau saya bahas di dalam model sistem terintegrasi, sistem arsitektur sistem terintegrasi terdiri dari 4 jenis arsitektur. Ada yang namanya layered arsitektur, object based arsitektur, data center arsitektur. Yang terakhir adalah event based arsitektur. Saya akan bahas satu persatu. Layer based arsitektur yang pertama. Layer based arsitektur di sini atau layer arsitektur adalah komponen pada layer arsitektur di organisasi dalam bentuk lapisan-lapisan. Ya, jadi pokoknya kalau kita bicara masalah operating system, di situ ada OS-nya, ada protokolnya, ya, baru ada aplikasinya. Jadi kalau saya gambarkan di sebelahnya itu adalah ada layer 1, layer 2 sampai dengan layer ke N. Lebih jelasnya akan saya gambarkan seperti ini dalam proses bisnis. Ya, layer arsitektur. Ya, proses bisnis mungkin terdiri dari banyak komponen. Dia akan dijalankan secara internal. Ya, dia dijalankan secara internal dan oleh personel dan bagian yang berbeda namun saling terhubung. Dari proses bisnis itu akan membentuk bisnis service yang akan dirasakan oleh pihak internal ataupun eksternal. Ya, jadi inilah bisnis service yang akan dirasakan oleh pihak internal ataupun eksternal. Ya, ini tujuan awalnya. Ini sudah disiapkan di pihak internal. Ini loh bisnis service kita yang akan dirasakan oleh internal atau eksternal. Jelasnya adalah stakeholder akan
dirasakan. Nanti akan melibatkan banyak sekali komponen yang akhirnya pengguna terakhir kita akan menggunakan sebuah enterprise resource. Ya, di situ ada database, situ ada server, ada alat, ada klien dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatannya. Kalau dibilang bahwa sistem informasi itu ada di mana, sistem informasi itu ada di enterprise resource. Sedangkan developnya dan jaringannya dia berada di komponen. Sedangkan bisnis service dan bisnis proses ada di mana? Inilah fungsi manajemen di dalam sebuah institusi atau organisasi atau perusahaan. Jadi sudah di tingkat-tingkat di dalam proses sistem terintegrasinya sampai dengan publish di enterprise resource. Ini yang pertama. Arsitektur yang kedua yaitu object based arsitektur. Dia menggambarkan mengenai korespondensi komponen. Ya, korespondensi komponen. Kurang lebih sih sama ya dengan yang tadi, tapi ini lebih jelas bahwa setiap objek akan melakukan support dan disupport ke objek yang lain. Ya, dia menggambarkan contohnya yang sebelah kanan ya, ada objek kanan atas itu ada objek, dia mensupport objek yang di bawah, tapi dia tidak akan melakukan support terhadap objek yang paling jauh. Ya, jadi kita gambarkan di sini adalah seperti data flow. Ya, kita gambarkan ini adalah seperti data flow. Jadi setiap objek akan saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh objek yang lain. Jadi ini adalah arsitektur yang kedua. Ya, yang ketiga ada yang namanya adalah data center arsitektur. Dia sudah menggunakan sebuah space data atau dia sudah menggunakan data warehouse atau dia juga sudah menggunakan basis data yang dia lebih fleksibel. Artinya dia bisa diakses dimanapun. Ya, dia bisa melakukan kondisi-kondisi yang sesuai keinginan si user. Contohnya, kalau kita kita menjadi seller di sebuah online shop, pasti akan ditawarkan itu seller dan ditawarkan apakah kita penjualannya bisa COD atau tidak. Yang ditanya, dia bisa COD atau tidak. Yang kedua, bisa nggak pakai pay letter. Yang ketiga, kurirnya mau yang mana? Apakah semua kurir atau sebagian kurir dia bisa pilih? Itu setiap seller akan diberi penawaran pada saat dia mau upload barang. Ya, upload yang akan dijual. Ya. Jadi biasanya data center seperti ini adalah untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya berbasis web. Ya, dia bisa diakses dan dia bisa customize terhadap dirinya sendiri. Ya, itu arsitektur yang ketiga. Arsitektur yang keempat adalah event based. Dasarnya adalah progresasi event, artinya adalah pada saat terjadinya event, setiap kejadian ya, maaf ya, setiap adanya kejadian, ada acara, maka itu akan dibuatkan sendiri khusus. Ya, pokoknya kita membuat sebuah penjualan pada saat sekarang adalah katakan event Lebaran. Nah, kita buat nanti Lebaran, kondisi Lebaran, kemudian kondisi tahun baru gitu ya, nanti akan melakukan hal yang berbeda, proses bisnisnya berbeda, dilakukan hal yang berbeda. Ini yang arsitektur yang ketiga. Atau anak sekolah, kita lakukan penjualan yang berbeda, cara yang berbeda. Dari keempat arsitektur mana yang banyak dipakai? Sekarang sudah banyak yang dipakai adalah data center arsitektur.
ya, karena dia sifatnya fleksibel untuk melakukan pengolahan dan pengumpulan data. Dan ini juga sudah apa ya, kita bisa melakukan customize lebih simpel di dalamnya. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, yaitu masalah keamanan data tentunya ya. Ini itu hal yang utama sebenarnya di dalam proses data center arsitektur. Ya, ini adalah arsitektur yang ada di dalam sistem terintegrasi. Silakan kalau Anda melakukan implementasi, ada yang mesti kita perhatikan. Kalau kita sudah kita siapkan arsitektur, ternyata di dalam sistem terintegrasi ada sistem arsitekturnya pula. Ini tidak ada di dalam PAT, karena ini berhubungan dengan cara koneksi di dalam komponen-komponen tadi. Ada yang namanya centralized arsitektur. Ya, mungkin Anda sudah kenal dengan sistem-sistem sentralisasi, maka semua diatur oleh server. Istilahnya adalah client server. Ada lagi decentralized arsitektur. Dia menggunakan topologi manajemen yang banyak. Yang terakhir adalah hybrid arsitektur. Dia gabungan antara centralized arsitektur dan decentralized arsitektur. Jadi kalau saya gambarkan di dalam sebuah bagan, ya ini kalau ini sifatnya adalah teknis benar, tapi saya mesti sampaikan dalam sebuah sistem bahwa kita melakukan setting, kita melakukan installment terhadap sistem terintegrasi, itu ternyata ada 4 sistem yang kita buat. Aturannya sama, kelemahan dan kelebihannya sama dengan sistem yang terpusat atau centralized system, decentralized system, dan hybrid arsitektur juga sama. Ya, silakan Anda bisa googling. Jadi kalau saya gambarkan secara bagan seperti ini, centralized distribute atau decentralized system, bahwa ada sebuah titik, kemudian node atau klien-kliennya dia selalu terkoneksi ke dalam titik yang ada di tengah. Ya, kurang lebih keuntungannya apa kira-kira? Keuntungannya adalah semua kontrol user dapat dilakukan dengan mudah. Tapi kelemahannya adalah apabila sentralnya rusak atau sentralnya terjadi disaster, gangguan, maka seluruh klien dia akan mati atau dia terputus kliennya. Yang kedua adalah decentralized system yang B. Ya, kalau kita lihat di sini hampir sama, tapi dia terkoneksi menjadi beberapa titik di dalamnya. Ya, jadi titik. Keuntungannya apa kalau ini? Keuntungannya kita bisa melakukan proses bisnis yang berbeda. Kita bisa eksplorasi proses bisnis masing-masing server atau masing-masing titik begitu ya. Tetapi kelemahannya adalah kontrolnya lebih susah. Ya, kontrolnya karena dia memiliki titik yang berbeda, ya, pusat yang berbeda, kemungkinan seperti di depan konsistensi yang menjadi permasalahan. Yang ketiga adalah distribute system. Ini gabungan, semua sistem akan menjadi titik, menjadi server. Semua station, klien, dia akan menjadi servernya diri sendiri. Ya, kelebihannya kira-kira apa? Nah, kelebihannya di sini adalah semua klien atau station dapat melakukan pengembangan sendiri. Ya, siapapun yang berkembang dia akan selalu dapat mengembangkan diri sendiri. Tapi kelemahannya adalah kontrolnya akan susah, konsistensi akan susah, koneksi relasional dia akan susah. Kenapa? Karena semuanya akan dikembangkan secara mandiri. Ini adalah dilakukan secara teknis.
Ya, saya tidak bahas lebih lanjut karena ini ada fungsi teknis di dalam manajemen server. Ya, oke. Sekian untuk pembahasan kali ini. Ya, jangan lupa semua materi silakan Anda download. Ya, kemudian tolong dilihat videonya. Ya, pahami videonya. Kemudian Anda lakukan googling supaya Anda bisa lebih paham. Kalau nggak paham, kita diskusikan di dalam kelas. Tapi karena kita basicnya online saat ini, maka kita bisa buka Google Meet. Kita lakukan diskusi mengenai sistem atau model terintegrasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.